Hai guys, kenalin nama aku Dewi Kresnawati. Di sini aku akan ngejelasin tentang folder .github atau workflows dan file main.yml. Jadi intinya tuh workflow ini otomatis buat ngedeploy Google Cloud Function, ngecek statusnya, terus ngebersihin hal-hal yang nggak perlu. Semuanya diatur dengan perintah-perintah yang ada di file main.yml. Di sini aku akan ngejelasin isi dari file main.yml ini. Nah, yang pertama ada name Google Cloud Function Development. Ini adalah nama dari workflow-nya. Jadi ini proses otomatis buat ngedeploy fungsi ke Google Cloud. Terus selanjutnya ada on push branch main. Nah, di bagian ini tuh bilang, jalankan workflow di setiap kali ada update atau push ke branch main di repository. Jadi, kalau kalian update kode di branch main, proses ini tuh bakal dijalankan. Nah, selanjutnya itu ada jobs, deploy, name, deploy. Di bagian ini, kalian bakal nemu pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal lain, ini namanya deploy, yaitu pekerjaan buat ngedeploy ke Google Cloud. Selanjutnya di sini ada runs on Ubuntu Let's. Ini bilang kalau proses development ini dijalanin di mesin virtual yang pakai sistem operasi Ubuntu versi terbaru. Selanjutnya di sini ada steps. Nah, bagian ini tuh nyebutin langkah-langkah yang harus dijalankan satu persatu dalam proses development. Di sini ada name checkout. Langkah pertama yaitu checkout atau ambil kode dari repository yang ada di GitHub untuk diproses lebih lanjut. Ini pakai GitHub Action yang sudah ada, yaitu action checkout at p4. Selanjutnya di sini ada name GCP authentication. Di langkah ini proses autentikasi ke Google Cloud dilakukan dengan menggunakan Google GitHub Action. Nah, di sini dan juga ada di sini ada credential underscore JSON script .google credential. Jadi credential JSON itu diambil dari secret GitHub yang udah di set sebelumnya dengan nama Google underscore credential. Sebelum aku lanjut, di sini aku akan ngejelasin tentang secret Google underscore credential dulu ya. Nah, Google credential itu sebenarnya kayak kunci rahasia dan dipakai buat masuk ke layanan Google Cloud. Jadi, misalnya kalian bikin aplikasi yang perlu akses ke Google Cloud kayak Google Function, Google Storage, atau yang lainnya. Kalian nggak bisa sembarangan masuk kan? Harus ada pakai kredensial dulu. Nah, Google Credential itu adalah file JSON yang berisi informasi login buat akses ke Google Cloud, kayak API keys, client ID, client secret, dan hal-hal penting lainnya yang biasanya nggak boleh sembarangan disebar. Di GitHub Action, misalnya, kalian masukin kredensial ini sebagai secret. Jadi, nggak ada yang bisa lihat atau akses file ini sembarangan. Pokoknya, Google Credential itu penting banget buat autentifikasi, biar aplikasi atau script yang kamu jalanin bisa akses Google Cloud dengan aman tanpa ada masalah izin atau keamanan. Jadi, intinya dia yang ngejaga gerbang biar cuman yang punya akses yang bisa masuk. Selanjutnya, ini di sini ada name the book GCP credential.
Langkah ini untuk debug, jadi dia akan ngecek dan nulisin kredensial ke dalam file kredensial.json untuk memastikan semuanya oke. Selanjutnya, di sini ada name setup.sdk. Ini buat install Google Cloud SDK di environment supaya bisa pakai Google Cloud CLI nanti buat development. Nih. Selanjutnya di sini ada name use Google Cloud CLI. Di sini dia tuh ngejalanin di Cloud Info untuk ngecek apakah Google Cloud SDK sudah siap digunakan dengan benar. Jadi itu info. Selanjutnya di sini ada name deploy again to cloud function. Nah, langkah utama ini bakal ngedeploy function ke Google Cloud Function. Fungsi yang dideploy itu punya nama set-set-in dan dipasangkan di region Asia Southeast 2. Nah, banyak opsi yang dikonfigurasi kayak runtime, timeout, dan beberapa environment seperti variabel string, number yang diambil dari secret GitHub. Di sini aku bakal jelasin dulu ya tentang shortcut yang sebaris ini. Nah, ini kan ada dua environment variable, yaitu mongostring dan phone number, yang nilainya diambil dari secret GitHub action. Mongostring diambil dari secret mongostring, yang berarti nilainya yang disimpan di tempat aman secret bakal dipakai sebagai string dalam aplikasi kalian. Biasanya ini tuh untuk informasi penting atau sensitif yang nggak mau kalian expose secara langsung. Nah, yang phone number juga di set sama kayak gitu dari secret phone number. Jadi intinya tuh di bagian ini kalian nge-passing data sensitif yang ada di secret ke aplikasi kalian lewat environment variable yang bisa dipakai dalam proses development atau eksekusi aplikasi tanpa harus langsung nyebutin nilai sensitif tersebut di kode gitu, jadi aman. Nah, selanjutnya di sini ada name cek eksistensi fungsi. Setelah di-deploy, ini buat ngecek apakah functionnya sudah ada atau belum di Google Cloud Function dengan perintah gcloud function describe. Nih. Lalu selanjutnya di sini ada name check log debug. Kalau ada masalah atau pengen ngecek log, di sini dia bakal kebaca log dari fungsi saset-in ini yang baru aja di deploy. Nah, selanjutnya di sini ada name cleaning artifact registry. Langkah terakhir nih. Langkah terakhir ini bersihin artifact registry yang digunakan selama proses development supaya nggak ada yang kebuang sia-sia menggunakan gcloud artifact repositories delete. Sekian penjelasan